seperti apa Pak? Mungkin bisa sedikit memberikan keterangan terkait masalah tersebut. Ya, maju yang Maju. ya. Sendiri yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, memberikan sekaligus berdoa dengan adanya kemenangan daripada Raja Talok di pengadilan, ya, menyangkut tanah yang merupakan tanah adat yang sangat luas yang sekarang ini dicaplok, dirampok oleh orang-orang yang tidak punya hak secara melawan hukum. Nah, setelah kami mempelajari dan melihat surat-surat atau dasar kepemilikan daripada Raja Talok sangat benar, dan banyak juga yang mengaku-ngaku bahwa adalah keturunan Raja Talok. Nah, sehingga di pengadilan ini kemarin sudah ada penetapan pengadilan, keputusan pengadilan bahwa Raja Talok yang sebenarnya adalah diketuai atau dijabat oleh Andi Iskandar Pasore, Karem Pasore. Nah, dengan adanya keputusan daripada pengadilan tersebut yang sudah berbagai macam bukti-bukti termasuk penetapan ahli waris, ya, yang merupakan dasar untuk menuntut untuk memperoleh hak-hak dari keturunan Raja Talok. Untuk itu Raja Talok kita harus pertahankan karena beliaulah sebenarnya Raja Talok yang pertama membawa kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Sehingga kita sebagai umat muslim khususnya harus berjuang masalah kebenaran antara hak dan batil. Tidak bisa tidak kita membiarkan perampokan, kenakalan, mafia-mafia tanah. Apapun terjadi kita harus lawan. Cuma saya harapkan masyarakat atau keturunan Raja Talok sebagai langkah awal kita harus menempuh jalur hukum. Inilah yang sudah dilakukan. Nah, cuma sayangnya di negara ini terus terang saya sebagai pengacara punya pengalaman di seluruh Indonesia ini banyak sekali penegakan hukum yang tidak sesuai sebenarnya dengan aturan hukum. Nah, inilah yang kita harus perangi. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kita adanya Kapolda yang baru namanya Irjen Pol Andi Rian Jayadi, kami melihat sangat concern terhadap penegakan hukum. Adalah contoh, kasus-kasus yang saya tangani hampir tidak ada yang berjalan, sengaja dipending. Ganti penyidik, ganti kasat, akhirnya orang bertahun-tahun mengharapkan haknya dikembalikan, tidak ada dalam hal kebenaran. Termasuk ini Karem Pasore sudah disidangkan di pengadilan bahwa tidak satu pun surat-suratnya yang tidak sah, yang palsu. Tapi lucunya hakimnya tetap menghukum Karem Pasore hukum percobaan. Aneh negara ini. Mudah-mudahan dikawal dengan Pak Andi Rian Jayadi ini sebagai orang Bugis yang berani juga saya lihat ya di mana-mana. Semoga beliau bisa menunjukkan kebenaran, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tegakkan kebenaran dan keadilan. Itulah komitmen kita dengan beliau. Jadi termasuk ini Raja Talok, kalau memang tidak benar, jangan coba-coba majukan. Ya, tapi kalau kita benar, kita kejar sampai dimanapun. Siapapun lawannya kita akan lawan. Kita harus bersatu. Kalau dia secara preman, ya kita juga punya preman. Kalau mau bicara preman, ya ada pasukan juga, tidak bisa kalah. Cuma sayangnya ini saya lihat di video ada oknum daripada penegak hukum polisi yang selalu membackup ini. Cina-Cina ini yang suka merekayasa kepemilikan. Dia melakukan membodoh-bodohi para penggarap. Padahal penggarap itu bukan ya sebagai pemilik. Ya,
seharusnya memberi ganti rugi kerohiman kepada penggarap, tapi harus membayar ganti rugi kepada pemilik. Dalam hal ini utamanya di Talasak City situ di Tamalandria. Ada namanya PT Paranglo itu. Dari mana bisa dapat tanah seluas itu? Orang Cina yang bukan nenek moyangnya memperjuangkan negara ini berdarah-darah untuk merdeka, dia langsung menikmati. Dan kita dijadi kacung-kacung, dan teman-teman masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan ini, janganlah kita mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang mafia tanah. Kalau kamu membodohi, membackup, kita dibikin plan, kita dibikin berkelahi, baru dia enak-enak tidur di rumahnya, dia terbang kemana-mana, ya, mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi tolong kepada preman-preman yang membackup Cina, PT utamanya PT Parangloe, termasuk juga preman-premannya Sinar Galesong itu ya. Ya, saya berani katakan karena ada tanah di Hertasning itu sudah dimenangkan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai peninjauan kembali belum bisa dikuasai pemiliknya. Gara-gara di backup oleh preman. Di belakangnya preman itu ada Brimob. Ya, yang pernah saya temui, tapi sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Andirian ini dia bisa berantas semuanya. Amin. Langkah pertama kita ini kan sudah ada dasar dari keputusan pengadilan bahwa Raja Tallo sebagai pelaksana tugas, Andi Iskandar Pasore, ya, pelaksana tugas Raja Tallo, kita harus dukung bersama. Harus bersatu apapun terjadi. Ya, kalau kita harus keluar darah, kita keluar darah, mati syahid kita kalau perjuangkan kebenaran. Ya, termasuk saya siap kita. Tapi kita harus melalui dulu jalur hukum. Kecuali kalau aparat tidak ada itikat baik untuk menegakkan hukum, jangan membela yang bayar, yang banyak uangnya. Karena kalau kita melihat di lokasi ini luar biasa, ini modalnya dari Cina-Cina ini yang Paranglo ini pasti luar biasa, pasti ada yang backup. Kita harus berdasar sekarang sudah ada putusan pengadilan yang mengenai kepemilikan Raja Tallo, ya, ahli waris Raja Tallo, dan sudah mendapat ganti rugi, ya, mengenai pembebasan tanah di lokasi. Yang kedua, sekarang Raja Tallo sudah dinyatakan bahwa dia sebagai ahli waris, ya, jadi kita harus gugat. Kita harus gugat, Pak. Kalau yang terpenting yang kedua ada tadi surat dari Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa tanah di wilayah itu adalah tanah adat milik daripada Raja Tallo. Dan tidak mungkin PT Parangloe mempunyai tanah seluas itu, Pak. Dari mana nenek moyangnya? Ya kan? Kalau bukan rekayasa para cukong-cukong, kan gampang saja. Ini saya mau sampaikan kepada penegak hukum, utamanya kepada Pak Kapolda, Kajati, dan para hakim, bahwa kita harus sama-sama menegakkan hukum secara baik dan benar. Ya, yang benar kita dukung, yang salah harus dikasih sanksi. Jadi harus duduk bersama, jangan dipending-pending itu perkara sampai mati semua itu saksi-saksi. Ada perkara di Pangkep, di Makassar, sudah puluhan tahun tidak ada kepastian hukum. Termasuk kemarin saya mengajukan pengaduan kepada Pak Kapolda, dan syukur alhamdulillah seumur-umur Polda Sulawesi Selatan belum pernah ada gelar perkara dipimpin langsung oleh Kapolda. Berarti kita ini bersyukur dengan adanya Bapak Andi Rian Jayadi ini yang betul-betul punya hati nurani. Dia pimpin langsung. Padahal
kasus kecil-kecil, apalagi ini tanah adat ini terkuat dan terpenuhi menurut undang-undang pokok agraria. Ini yang harus, utamanya ini Menteri BPN juga harus turun tangan memeriksa semua itu anak buahnya. Bagaimana itu penerbitan sertifikat. Dan kemarin saya sudah ketemu dengan orang BPN. Yang sulitnya memang ini sekarang untuk ketemu pimpinan langsungnya sangat susah. Utamanya di Kota Makassar. Lebih gampang ditemui Kak Kanwil daripada Kota Makassar, padahal dialah yang sebenarnya mengetahui sah atau tidaknya dan memproses terbitnya sertifikat. Karena dia takut, mungkin bukan kita juga menyepelekan staf-staf itu, tapi tidak bisa mengambil suatu keputusan atau kebijakan yang strategis. Nah, ini sah atau tidaknya. Ini ada beberapa perkara dipending-pending terus oleh BPN, tidak ada kepastian hukum. Yang menyebabkan salah satu tidak adanya penegakan hukum di bidang pertanahan itu adalah pihak BPN. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan sementara. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin barangkali bisa diinformasikan tentang ketegasan atas mafia di Ibu Kota Makassar itu kan semakin merajalela, Pak. Nah, sebenarnya mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Irjen Pol Andirian Jayadi ini bisa memberantas kebetulan. Saya yakin bahwa tidak akan terkontaminasi dengan mafia-mafia tanah. Karena memang belum pernah bertugas di Sulawesi Selatan. Jadi sangat kita bergembira, ini sangat murni ini Andirian ini. Lembaran baru untuk Sulawesi Selatan dalam hal penegakan hukum. Tapi kalau yang sudah pernah bertugas di Sulawesi Selatan itu pasti sudah terkontaminasi. Mulai dari Polsek sampai Mabes. Kena virus. Yakin. Nah, mudah-mudahan kita doakan kepada Andirian Jayadi ini dalam menegakkan hukum kebenaran dan keadilan di Sulawesi Selatan, tidak ada intervensi yang jahat dari pusat. Itu yang kita doakan. Ya, karena tidak semudah itu juga melawan konglomerat ini, karena kebanyakan penegak hukum itu hanya matanya duit. Ya, saya berani katakan, karena banyak perkara yang saya tangani tidak jalan karena tidak ada duitnya. Tapi yang ada duitnya lancar. Ya, saya sudah semacam melakukan riset sebenarnya. Dan kalau memang pemerintah mau tunjukkan, saya bisa tunjukkan. Apalagi kalau Pak Kapolda berkenan, Pak Kajati berkenan, saya tunjukkan perkara-perkara mana yang apa yang saya katakan. Ini itu. Jadi untuk mafia tanah di Makassar ini jangan sampai terjadi. Saya himbau kepada masyarakat jangan sampai terjadi. Bila terjadi frustrasi penegakan hukum yang tidak muncul, jangan sampai ada peradilan masyarakat, Pak. Dan kalau memang itu harus dilakukan, ya kita harus penuh perhitungan, Pak. Jangan sampai kita korban, ya, kebablasan. Tetapi kita harus lawan di lapangan. Nah, yang lucu memang sebenarnya selama ini di Sulawesi Selatan saya lihat itu penegak hukum hanya sebagai pemadam kebakaran. Nah, itulah yang memang kita harus perhitungkan. Apakah ini keturunan Raja Talok harus ngamuk dulu baru ya kan? Baru karena penyidik saja kemarin saya telepon penyidik. Laporannya Iskandar Pasore ini sudah berapa bulan? Menerima saja laporannya itu luar biasa, Pak. Susahnya. Kalau saya tidak datang di SPKT, belum tentu diterima laporannya. Sudah diterima laporannya, cek and recheck, dilimpahkan ke Makassar, Polres Makassar, ada juga yang berjalan di Polda. Saya dengar dari penyidik, saya tanya langsung bahwa ini kemungkinan diberhentikan karena tidak terdaftar di kelurahan. Bagaimana mau terdaftar kalau berkasnya, administrasinya, pemerintahannya tidak benar? Iya kan? Padahal katanya lompat nomor giriknya, nomor persilnya.
untungnya ini ada kita pegangan mengenai surat-surat dasar-dasar pendaftaran tanah di Sulawesi Selatan. Ada rincinya, ada letter C, letter L-nya ya. Letter F atau letter F? Letter F. Ya. Ada F, ada C. Ada F, ada C. Nah, itu yang tidak miliki. Nah, kebanyakan lurah, desa, ya, kong kali kong dengan siapa yang membayar. Nah, tidak mau membuat suatu sporadik. Nah, kalau tidak dibayar. Nah, nanti kalau perlu memang harus dibentuk pemberantasan mafia tanah di Sulawesi Selatan ini. Mudah-mudahan sebenarnya ada inisiatif nanti kita usulkan kepada Pak Kapolda, bentuk, jangan cuma dari kepolisian, harus ada dari tokoh masyarakat, Pak, yang kredibilitasnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya harus ada dari pengacara juga yang mengerti hukum. Nah, ya begitu. Jadi kejaksaan apa segala yang betul-betul dipilih orangnya yang punya moralitas, yang tidak punya cacat, iya kan? Mungkin ada lagi? Jadi kedepannya ini mungkin akan lebih bagus kalau dilakukan demonstrasi. Boleh. Untuk istilahnya memberikan gambaran kepada masyarakat bahwasanya inilah pejuang-pejuang kebenaran dalam hal penyelamatan kebenaran atas hak tanah. Begini. Silakan. Ya. Untuk khusus lokasi kepemilikan Raja Talo ini. Ya, silakan. Langkah pertama mungkin kita harus kerahkan masyarakat kalau memang ini yakin bahwa adalah milik Raja Talo, keturunan Raja Talo, harus kita kuasai lokasi. Ya, itu maksud saya. Ya kan? Nah, memang harus kita kuasai lokasi. Baru kita melakukan panggil BPN melakukan pengukuran. Nah, sekarang ada beberapa lokasi yang kita sudah kuasai, yang sudah dilaporkan, tidak jalan-jalan. Ya, saya tidak melarang, tapi saya tidak juga menyuruh. Kalau Anda memang yakin bahwa itu milik kita, milik Raja Talo, bongkarlah juga itu. Nah, biarlah berhadapan. Kalau memang harus perang, kita harus perang. Mantap. Ya, kita harus perang, ya kan? Kalau memang tidak ada kepedulian daripada aparat. Nah, kita sudah lapor tidak ada. Nah, bukan lagi kita yang disalahkan, tapi saya tidak menyuruh, tidak melarang. Ya karena saya mengerti hukum. Nah, karena saya sudah sarankan bikin laporan tidak dipeduli, harus kemana mengadu? Tidak ada. Ya kan? Satu-satunya hak itu wajib, Pak. Bukan sunnah. Wajib. Kapan hak Bapak masyarakat tidak diperjuangkan, nanti di hari kemudian juga dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu kau tidak tuntut? Itu hak wajib, Pak, supaya tidak menimbulkan perebutan daripada orang-orang justru yang tidak punya hak. Jadi biasa kita bikin berdarah-darah orang, berkelahi karena hak kamu kau terbengkalaikan. Nah, inilah mungkin yang harus kita tumbuh kembangkan sekarang. Dari Raja Talo dipimpin oleh Andi Iskandar Pasore ini, ya kita harus dukung, Pak, merebut kembali hak-hak dari keturunan Raja Talo. Dan kita harus dirikan rumah adat kerajaan Talo di sana. Kita menghargai budaya, kita menghargai culture kita, ya. Ya, jadi keturunan nanti kalian kelihatan itu keturunan bangsawan. Bagaimana bangsawan yang sebenarnya, ya, bagaimana bangsawan yang dibeli, ya, ya itu, mana bangsawan yang dibuat-buat. Sebenarnya manusia itu sama saja semuanya. Tapi yang menentukan sebenarnya sifat dan karakter, Pak. Kenapa ada bangsawan, kenapa tidak? Bangsawan itu karena banyak pendukungnya. Kenapa banyak pendukungnya? Karena dia banyak memperbaiki orang, banyak jiwa sosialnya tinggi. Kalau bahasa Bugisnya keturunan PDC. Nah, kita tidak mungkin kok berkerumun di sini kalau kita tidak PDC. Iya kan? Nah, itu orang ikut sama kita karena lindungi. Jadi itu pemimpin namanya. Jadi bukan penguasa. Itulah dia istilahkan Pak Kapolda, harus jangan jadi penguasa, jadi pemimpin.
Iya. Jadi kita harus belajar juga daripada karakter Pak Kapolda ini. Saya lihat kemarin ada Kapolsek yang dicopot. Itu kan jarang terjadi, Pak. Sampai Kapolda turun ke daerah di Polsek itu. Dan dia sidak ini luar biasa ini. Jadi hidayah kita dapat ini di Sulawesi Selatan ini dengan hadirnya Rian Jayadi ini. Ya mungkin cukup itu. Ya, terima kasih banyak. Ya. Nama lengkapnya Pak siapa? Ya, Nama lengkapnya siapa? nama saya Muhammad Yahya Rashid. Ya, oke. Jadi ini saya kasih tahu ada pengalaman, saya tambahkan lagi. Kita harus waspadai, Pak. Sekarang biar Bapak punya sertifikat, biar Bapak sudah menduduki bertahun-tahun turun-temurun lokasi atau rumah kita. Tapi kalau konglomerat ini menginginkan kita punya lokasi, gampang sekali diambil, Pak. Betul. Dia bikin akta jual beli sendiri dari A ke B. B ke dia, ya dia bikin akta jual beli sendiri. Dari B ke dia dengan dasar akta jual beli yang dibikin sendiri itu dibawa ke notaris. Notaris jadi. Notaris sudah beli BPN, terbit sertifikat. Jadi ada sertifikat Bapak, kerajaan, ada sertifikat nanti juga dari dia. Karena premannya, uangnya, Anda diusir dari situ. Bapak melapor polisi, ini pengalaman, Pak. Mudah-mudahan dibaca, ditahu ini para jenderal kepolisian ini, utamanya Kapolri, Kapolda, jangan ini terjadi. Justru Bapak nanti diperiksa, Bapak melapor, Bapak yang diserang, Bapak yang melapor, Bapak yang diperiksa. Dijadikan tersangka karena dituduh bahwa surat Bapak ini yang diterbitkan oleh BPN palsu. Kenapa dikatakan BPN palsu? Ya, karena warka itu dihilangkan, dicabut. Nah, itu yang harus dicermati. Jadi seperti yang terjadi Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia yang dilawan adalah Aguam, ya, PT Sedayu Sejahtera Abadi. Dia yang dipukul, dia yang dirampas kontainernya, dia yang diambil tanahnya 1 hektar, dia yang dipenjara sekarang. Apa yang terjadi? Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat, utamanya keturunan Raja Talok harus bersatu, Pak. Itu kuncinya. Harus bersatu. Berantas mafia tanah. Kalau ada masalah bagi-bagi apa enggak usah. Cuekin, harus kita menang dulu. Iya. Jangan karena berjuang ini tidak semudah itu. Iya kan? Kalau masalah uang kan bisa diatur, Pak. Kalau kita sudah rebut semuanya, apa segala, terserah Bapak apa yang Bapak mau. Dan saya minta kepada Andi Iskandar Pasore, kita betul juga memperjuangkan untuk keturunan Raja Talok termasuk masyarakat Makassar. Ya. Kalau ada kita harus perjuangkan, Pak. Oke. Ya, oke, makasih banyak, Pak. Ya. Oke. Kalau bisa lengkap itu.